itu bertiga laki-laki semua. Jadi waktu kecil saya tuh punya cita-cita jadi pastor. Karena lihat om itu tadi, om saya tuh seorang SPD, kalau pulang itu keren. Apalagi hari Minggu itu kalau sudah di depan altar awal mungkin bisa keren banget. Nah, waktu itu punya mimpi untuk masuk seminari. Tetapi karena nakal, terus om saya itu bilang begini, kalau yang nakal itu tidak boleh masuk seminari. Di seminari tidak terima yang nakal. Sudah, saya langsung kata, ya sudahlah, saya tidak usah jadi pastor kalau begitu. Sudah hilanglah panggilan itu. Hilang sampai di tahun 2015 saya lulus SMA. Ketika lulus SMA itu saya memutuskan untuk kuliah. Waktu saya mau kuliah itu juga bapak saya itu inginkan saya itu jadi guru. Tapi saya itu tidak ada keinginan sama sekali untuk jadi guru tuh. Buat apa jadi guru itu, pikir dalam benaknya saya waktu itu. Enak ya kalau kuliah hukum, apalagi nonton orang-orang di TV itu debat-debat tuh, saya senang sekali itu. Kalau nonton orang debat, mau debat apa tentang apa itu, saya senang sekali. Lalu saya memutuskan ke Tangerang waktu itu, memilih untuk daftar kuliah hukum. 3 bulan kuliah normal. Setelah itu Senin Kamis lah, setelah itu hilang, lulus duluan. 2016 bulan Agustus saya pulang ke kampung. Baru saya kasih tahu ke orang tua bahwa saya tidak kuliah. Dan mereka itu tidak pernah tanya saya bagaimana kuliahnya. Selama saya tidak kuliah itu pokoknya dikirim uang terima, tidak dikirim tidak minta, begitu. Jadi selama saya di Tangerang dikirimi uang terima, kalau tidak dikirimi berarti ya sudah, nebeng di mana-mana ada makan apa segala macam. Nah, setelah itu 2016 itu saya mengikuti salah satu acara nikah itu, acara nikah masih keluarga begitu. Terus ada seorang bruder, karena beliau itu temannya pengantin itu, salah satu pengantinnya itu teman. Saya lihat ini siapa ya, bukan pastor, karena lihat jubahnya sudah warnanya begini, ini kurang lebih tua kok, tapi kok tidak ikut itu di depan itu untuk menselebran begitu. Karena waktu nikah itu banyak imam begitu. Terus saya tanya, setelah misa selesai saya tanya, ini pastor atau apa? Saya jujur saja, walaupun saya itu orang Manggarai, saya tidak pernah kenal namanya bruder itu. Saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu hanya frater dengan pastor itu. Jadi dia bilang saya itu bruder Santo Aloysius. Kalau Santo Aloysius itu kalau di Manggarai terkenal karena punya kursus otomotif, punya kursus bengkel kayu, bengkel besi, pengelasan, dan waktu itu ada kursus pertanian, peternakan dan lain sebagainya itu. Jadi tahu Aloysius ini, tapi saya tidak pernah tahu bahwa itu adalah miliknya para bruder itu. Lalu saya tanya, jadi bruder itu persyaratannya apa saja? Dikasih tahu minimal usia 33, kalau kami 33 tahun, usia maksimal 33 tahun, minimal itu 17 tahun. Nah, waktu itu KTP itu kan 17 tahun. Dan juga lulus SMA, SMK. Lalu boleh yang sudah selesai studi juga boleh. Nah, kendala berberatnya saya kalau frater tadi di mama, saya itu di bapak. Yang pertama itu kalau dari keluarganya bapak saya itu sendiri, saya itu laki-laki yang paling sulung di keluarga besarnya kami itu. Karena di Manggarai itu ada istilah kumpul yang bersama itu, nanti yang menjadi disulungkan di dalam rumah itu adalah saya. Saya itu sama persis dengan frater tadi. Ketika waktu itu bulan Agustus awal itu saya minta, tapi bapak itu belum berikan izin apa segala macam. Saya itu diam-diam. Saya itu dari kepolisian dulu suruh urus SKCK, surat kelakuan baik, terus ke rumah sakit urus surat keterangan kesehatan dari dokter, lalu ke paroki. Kebetulan pastor parokinya itu senang sekali ketika dengar mau masuk biara. Dia tidak tanya banyak, ya sudah langsung diperinkan itu surat rekomendasinya, tanda tangan, stempel, kasih. Sampai di rumah itu
Saya diam-diam, saya kasih tahu bapak saya itu saya mau ke tempatnya tante besok pagi. Dan tidak banyak juga bapak pakai hanya tas kecil, makanya bapak itu yakin. Hanya motoran dengan adik saya hanya pamit dengan mama. Waktu itu saya pamit dengan mama kalau saya mau ke biara itu. Terus 3 hari di biara baru diminta sama pimpinan komunitasnya itu surat perlengkapan itu tadi, persyaratan itu saya serahkan, dan tanda tangannya bapak itu saya tanda tangan sendiri. Nah, karena waktu aku tanda tangan tuh agak sulit, jadi saya ada rapor SMA itu saya pakai apa ya, saya sudah aman. Setelah itu dalam perjalanan waktu saya itu punya pengalaman yang luar biasa. Ketika novis tahun kedua saya live in seperti ini. Saya waktu itu live in komunitas, tepatnya di Madiun. Saya pas Februari 2020, pulangnya saya itu Mei 2020 itu 3 bulan di sana tuh. Pulang itu situasinya waktu itu sudah lockdown itu dan PSBB kan. Itu jalan penuh dengan ketakutan. Dalam perjalanan itu saya hanya berharap kepada Tuhan itu. Berharap kepada Tuhan bahwa bisa mulus jalannya saya itu. Itu dari Madiun sampai di Janti itu halte Trans Jogja itu sudah tutup. Di situ panik, tidak punya HP untuk komunikasi dengan orang di komunitas. Uang di saku itu hanya 50.000. Saya itu hanya takut, kalau di karantina karena baru dari luar kota ini, mati mau makan apa di sana. Rasa takut itu. Tiba-tiba ada tukang ojek, mas mau kemana? Saya mau ke Jalan Supadi, di belakangnya Gramedia. Oh mari mas saya antar. Hanya berapa ini kalau seikhlasnya saja mas. Karena sudah sampai di tahun yang sama itu bulan 23 Juni, hanya selang beberapa, tidak sampai sebulan itu saya habis profes tanggal 21 Juni 2020. Tanggal 23 Juni itu tanggal 21 saya dapat tugas perutusan pertama itu di Surabaya, di Kenjeran. Itu jalan dari Jogja itu dalam keadaan COVID, dan waktu itu pimpinan komunitas di Jogja suruh saya pergi cari tempat rapid test itu supaya aman itu ke sana. Tapi karena malasnya saya itu buat apa rapid test saya ke itu pesan tiket travel sudah. Dan perjalanan itu menurut saya perjalanan tugas perutusan yang itu benar-benar hanya mengharapkan Tuhan. Itu uang sisa dari beli tiket itu hanya 20.000 jalan dari Jogja sampai Surabaya. Pertama kali saya juga pergi ke Kenjeran itu, pertama kali dalam perjalanan itu saya minta Tuhan, apapun yang terjadi lah, intinya kehendakmu yang terjadi, itu bukan apa yang saya kehendaki. Terus dihantar, sopirnya itu baik sekali, dihantar sampai di tempat. Waktu dari Jogja katanya turun saja di dekat jembatan Suramadu situ. Saya itu agak khawatir, HP belum punya, baru keluar dari rumah novisiat itu. Tapi tiba-tiba dia sampai di sana, ya udah mas, tak hantar sampai tempatnya sampean saja. Oh baik pak, terima kasih. Uang 20 itu saya kasih untuk tambahan ke beliau itu, tapi waktu itu beliau menolak. Tapi saya bilang tidak apa-apa, ini uang sisa satu-satunya punya saya, ini bapak ambil saja. Intinya saya sudah sampai di komunitas. Dan tanggal 6 November 2020 baru saya pertama kali telepon ke rumah. Dari 2016 sampai 2020, kurang lebih 4 tahun. November 2020 baru saya telepon ke rumah, dan yang angkat pertama itu mama. Mereka di rumah itu selain mama saya, semua orang tahunya saya itu merantau ke Jakarta, ada yang menduga ke Kalimantan, kemana-mana seperti teman-teman saya yang lainnya.
pokoknya merantau. Tidak ada di dalam benaknya keluarga besarnya saya itu bapak saya itu ada di Biara. Setelah itu saya kirim foto saya waktu profes, foto waktu penjubahan. Itu bapak saya itu 2021 tanggal 5 Juni 2021 baru pertama kali omong dengan saya. Jadi kurang lebih 5 tahun kami berdua tidak pernah komunikasi. Setiap kali saya telepon itu hanya mama yang angkat telepon dan hanya mama yang mau bicara dengan saya. Saya itu merasa bahwa bapak saya benar-benar terima kasih Pak, benar-benar mau melepaskan saya begitu. Saya itu setiap hari saya berdoa untuk Tuhan itu melunakkan hati bapak saya. Bapak saya itu tetap punya keinginan bahwa saya itu harus jaga rumah, istilahnya kami karena yang sulung itu. Lalu 2021 karena kebetulan saya ditugaskan di Flores, itu pertama kali bapak itu omong dengan saya. Nah, dari situ ya komunikasi lancar dan saya bersyukur karena sekarang atas dukungan kedua orang tua maka bisa setia dan bertahan sampai dengan saat ini. Kalau tantangan pasti banyak, godaan banyak, tetapi saya tetap komitmen dengan pilihan hidup saya. Lalu kenapa harus CSA? Karena CSA itu waktu itu kongregasi pertama Bruder itu yang saya kenal dan juga yang selalu bersama orang-orang muda. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih